Tapi saya punya statement, lebih baik preman jadi pendeta daripada pendeta yang jadi preman. Beri tepuk tangan sekali lagi. Saya seorang DPO, tidak membanggakan saudara, tapi saya hanya menyatakan bagaimana Tuhan ubah hidup saya. Seorang DPO ditembak 2 kali saudara, karena banyak hal yang saya lakukan, tindak kejahatan yang saya lakukan. Saya menculik orang, membakar rumah, dan terlibat dalam uang palsu, sabu-sabu atau narkoba. Itu kehidupan lama saya saudara. Tapi Tuhan bisa ubahkan dari gelap ke terang yang ajaib. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Mungkin bagi orang bilang begini, tidak mungkin dia mau berubah, tidak mungkin dia mau bertobat, tidak mungkin dia seorang pemakai narkoba, tidak mungkin dia penjudi. Haleluya, banyak kejahatan yang dia lakukan, tidak mungkin. Itu kata orang, tapi kata Yesus, bagi Yesus tidak ada yang mustahil, tidak ada perkara yang tidak mungkin. Dia bisa ubah hidup seseorang dari gelap ke terang yang ajaib. Saya mau katakan, penjara tidak bisa mengubah kami, manusia tidak bisa mengubah kami, tapi Yesus, dia bisa mengubah hidup seseorang. Dia sentuh dengan kasih-Nya, dia sentuh dengan kuasa-Nya, dan orang itu bisa berubah. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17. Dan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanku, ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan bertahan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Kalau saudara ada di tempat ini, bukan cuma saudara menonton atau melihat kami, tapi saudara mengikuti bagaimana kasih Tuhan yang besar mengubah hidup kami. Dia mengubah hidup seseorang dari gelap ke terang yang ajaib. Apapun yang engkau alami di masa sulit, masa sukar, di akhir zaman, sulit beribadah, tapi Tuhan punya banyak cara untuk melakukan segala mujizat di dalam hidupmu. Apapun yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu, yang penting pemulihan hati terjadi, pertobatan terjadi, kelepasan terjadi. Haleluya. Itu tujuan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Walaupun engkau berdiri di tengah badai, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Ku kan bertahan. Haleluya. Apapun yang engkau alami hari ini, Yesus tetap mengasihimu. Dia tidak pernah melupakan hidupmu. Masalah, pergumulan, Dia memandang engkau hari ini. Haleluya. Yes. 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 Satu kali lagi. Katakan bukan berdiri. Percaya ada sukacita di tempat ini, amin. Karena Yesus hadir di tempat ini. 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir menjamah hatimu, pemulihan pasti terjadi, amin. Kelepasan pasti terjadi, pertobatan pasti terjadi. Karena itu Tuhan punya tujuan di dalam hidupmu. Seluruh warga Sonder hari ini kami percaya, seluruh tim percaya, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
dikenal, tidak disayang. Nama saya Marcel Alvaro Aluseda, yang dulu latar belakang mantan preman, saudaraku. Tapi saya punya statement, lebih baik preman jadi pendeta daripada pendeta yang jadi preman. Beri tepuk tangan sekali lagi. Saya seorang DPO, tidak membanggakan saudara, tapi saya hanya menyatakan bagaimana Tuhan ubah hidup saya. Seorang DPO ditembak 2 kali saudara, karena banyak hal yang saya lakukan, tindak kejahatan yang saya lakukan. Saya menculik orang, membakar rumah, dan terlibat dalam uang palsu, sabu-sabu atau narkoba. Itu kehidupan lama saya saudara. Tapi Tuhan bisa ubahkan dari gelap ke terang yang ajaib. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Mungkin bagi orang bilang begini, tidak mungkin dia mau berubah, tidak mungkin dia mau bertobat, tidak mungkin dia seorang pemakai narkoba, tidak mungkin dia penjudi. Haleluya, banyak kejahatan yang dia lakukan, tidak mungkin. Itu kata orang, tapi kata Yesus, bagi Yesus tidak ada yang mustahil, tidak ada perkara yang tidak mungkin. Dia bisa ubah hidup seseorang dari gelap ke terang yang ajaib. Saya mau katakan, penjara tidak bisa mengubah kami, manusia tidak bisa mengubah kami, tapi Yesus, dia bisa mengubah hidup seseorang. Dia sentuh dengan kasih-Nya, dia sentuh dengan kuasa-Nya, dan orang itu bisa berubah. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Tuhan mau saya dan saudara hidup dalam kehidupan yang baru. Haleluya. Tuhan tidak memandang seberapa lama saudara jadi Kristen, tapi Tuhan pandang saudara hidup di dalam kehidupan yang baru. Itu yang Tuhan perhatikan dalam kehidupan saya dan saudara. Itu tujuan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya berkata tadi, tanggalkan kehidupan yang lama. Apa itu kehidupan yang lama? 02, saudara istri, saudara suami, cari 02. Haleluya. Ini lagi marak sekarang. Bertobat. Amin. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Haleluya. Orang ini ketika menikah atau kawin, so jadi satu daging, so bukan lagi 2. Jangan pernah cari daging lain. Kalau saudara cari daging lain, DP nama daging menumpang. Haleluya. Saudara lihat sana, dia cari daging lain, benjolan di leher, benjolan di kepala, dong saudara apa daging menumpang, saudara apa tumor. Jangan coba-coba dengan Tuhan. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Di akhir zaman ini Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara. Coba buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Apa tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Baca Lukas 5 ayat yang ke-32. Cepat. Lukas 5 ayat yang ke-32. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Siapa yang tidak berdosa? Coba angkat tangan. Semua manusia telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah, telah jatuh amat dalam sehingga manusia tidak bisa melihat terang yang ajaib. Alkitab katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya dia bertobat. Sekali lagi, tujuan Tuhan pertobatan. Apa itu pertobatan? Di dalam bahasa asli, bahasa Yunaninya adalah metanoia, perubahan cara pikir atau perubahan cara hidup saudara, dari cara hidup yang gelap menuju cara hidup yang terang. Terang kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara. Haleluya. 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 Kisah para Rasul 3 ayat 19. Baca sekali lagi Kisah 3 ayat yang ke-19. Kisah para Rasul 3 ayat 19. Firman Tuhan. Kami tidak punya mimbar, ini mimbar kami yang juga baca. Haleluya. Terus. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan. Supaya dosa dihapuskan. Haleluya. Saya katakan tadi, manusia tidak di mana yang tidak berbuat dosa, semua telah berdosa. Tapi Alkitab tekankan di dalam Kisah para Rasul 3 ayat 19. Ini khotbah Rasul Petrus. Ketika Rasul Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, memberi diri dibaptis. Haleluya. Artinya apa? Artinya kehidupan manusia mesti ada kesadaran. Sadar dari judi. Haleluya.
Setiap pagi sudah ayam box, main judi kau tengok. Haleluya. Sadar, memaknai hidupmu di akhir zaman ini. Tuhan punya tujuan. Tujuan Tuhan supaya kita sadar. Amin. Kita mengerti kehendak Tuhan yang sebenarnya. Sadar dan bertobatlah supaya dosa kita dihapuskan. Alkitab katakan tadi di dalam Yesaya, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih. Haleluya. Jadi putih seperti salju. Amin. Artinya kasih Yesus yang besar yang menebus saya dan saudara. Amin. Ketika saya dibayar lunas, saya mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saya bertobat di Bali, saudaraku. Saya buron ke Bali. Di Bali saya terbaring di rumah sakit karena sering konsumsi narkoba. Saya terbaring dan tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang saya lakukan? Saya panggil satu nama. Saya bilang, Yesus, kalau ada kesempatan, beri saya kesempatan. Saya rindu ingin jadi saksinya Tuhan. Saya mau berkata bagi warga Sonder yang ada, di dalam Yesus masih ada kesempatan. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Masih ada kesempatan. Waktu itu saudaraku, saya dengar audible suara Tuhan. Tuhan bilang apa? Cari aku, maka kamu akan hidup. Di dalam Yesus ada kehidupan. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Amin. Waktu itu saya terima damai sejahtera, sukacita dan ketenangan. Amin. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Bukan berbicara seberapa banyak uang yang saudara miliki, seberapa banyak harta yang saudara miliki, seberapa banyak kobong yang saudara miliki, tanah yang saudara miliki. Tapi damai sejahtera, sukacita, ketenangan berbicara aliran sorga, suasana sorga, kehidupan sorga yang harus saya dan saudara miliki. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Waktu itu Tuhan panggil saya untuk jadi saksinya Tuhan. Saya mulai bergerak dengan Tuhan. Saya bilang kalau ini panggilan saya ikut. Saya mengalami prosesnya Tuhan, saudaraku. Saya diproses oleh Tuhan. Saya bilang Tuhan, kalau ini diizinkan Tuhan, saya percaya Tuhan punya rencana dan tujuan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Ketika itu saya pulang di Manado. Seorang DPO pulang Manado sudah mengalami Tuhan, ditangkap polisi. So bertobat, ditangkap polisi, saudaraku. Singkat cerita, saya tahu iman percaya saya diuji waktu itu. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang taruh dalam penjara, Tuhan yang akan bebaskan saya. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Amin. Waktu itu saya diproses dan mujizat Tuhan dinyatakan kalau kita percaya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Waktu saya menjalani hanya 2 hari di dalam polsek yang seharusnya dihukum, yang seharusnya ditembak, dibawa di persidangan, tapi saya pegang janji firman Tuhan, selai rambut pun tidak akan jatuh ke lantai tanpa seizin dari Bapa Surgawi. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin terjadi. Kalau Tuhan izinkan dalam hidup saudara persoalan, pergumulan, masalah, itu pasti terjadi. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Haleluya. Kenapa? Karena saya dan saudara berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Saya dan saudara berharga dan mulia. Kalau berharga dan mulia berarti apa? Saya dan saudara punya nilai di hadapan Tuhan. Amin. Punya nilai di hadapan Tuhan. Alkitab katakan di dalam Keluaran 19 ayat 5, saya dan saudara adalah harta kesayangan Tuhan. Kalau harta apa itu, saudaraku? Kalau harta itu dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Saya dan saudara dilindungi oleh Tuhan seperti perisai dan pagar tembok. Apa itu perisai? Perisai itu alat perang bangsa Romawi. Ketika mereka pegang, mereka tidak akan lepaskan perisai itu. Ketika mau berperang, saya dan saudara Tuhan lindungi, Tuhan sertai, dan Tuhan tidak pernah akan lepaskan dari perlindungan penyertaan. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja di atas segala raja. Beri tepuk tangan sekali lagi. Buka di dalam Mazmur 8 ayat 4, 5 dan 6. Satu kebenaran firman Tuhan. Tuhan ubah hidup saya, Tuhan pulihkan hidup saya, dan saya hanya berdoa biar jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Mazmur 8 ayat 4, 5 dan 6. Coba satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Jika aku melihat langitmu, ini Raja buatan Daud. jarimu, Dia bilang begini, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu. Terus, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, bulan dan bintang-bintang yang engkau tempatkan. Terus, apakah manusia dia menyadari dan dia berkata, apa
apakah manusia? Siapa orang ini? Terus. sehingga engkau mengingatnya. Sehingga engkau mengingatnya. Terus. Apakah anak manusia? Dia menulis yang luar biasa. Apakah anak manusia? Sehingga engkau mengindahkannya. Sehingga engkau mengindahkan sampai di situ dulu. Ternyata saya dan saudara diingat oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Saya dan saudara diindahkan oleh Tuhan. Amin. Sesuatu yang indah yang ada di taman, itu yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Taman surgawi. Haleluya. Terus. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Namun Allah. engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Saya dan saudara serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Makhluk hidup yang paling sempurna adalah saya dan saudara. Haleluya. Yang paling sempurna. Haleluya. Terus. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan Saya dan hormat. saudara dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dari anak, tua, remaja maupun muda, beri tepuk tangan. Saya dan saudara dimahkotai dengan kemuliaan yang hormat. Sesuatu hal yang paling dahsyat dan paling luar biasa. Berarti itu apa? Yesus sangat mengasihi saya dan saudara di akhir zaman. Tujuan Tuhan supaya kita hidup di dalam pertobatan, di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Sebab tidak ada kekekalan tanpa pertobatan. Haleluya. Tidak ada langit baru, bumi baru yang dikatakan kita wahyu tanpa pertobatan. Jangan saudara belum bertobat mati, saudara status sampai jumpa kawan di Yerusalem baru. Saudara tidak ada kenalan di Yerusalem baru. Yerusalem baru itu orang yang telah bertobat, hidup dalam kehidupan yang baru, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan dan ketulusan kesucian hatinya. Amin. Haleluya. Saudara perlu mengerti kebenaran ini supaya jangan sangka orang jalannya lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mari kita berjalan dalam kebenarannya Tuhan. Hidup di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Kenapa? Karena saudara adalah biji mata Tuhan. Saya dan saudara dilukis di telapak tangan Tuhan. Kenapa telapak tangan bukan telapak kaki? Telapak tangan itu berarti saya dan saudara dilihat terus. Kalau telapak kaki kan jarang kita lihat gitu. Betul toh? Kalau telapak tangan nih dilihat terus oleh Tuhan. Dilukis di telapak tangan Tuhan. Kasih Tuhan yang besar menjamah seluruh warga Sonder yang ada. Ku kan berdiri. Mari taruh tangan kananmu di dada. Semua jangan malu-malu. Kalau engkau mau anakmu dipulihkan, suamimu dipulihkan, engkau berdoa, engkau imani hari. Yesus tidak terbatas untuk menjamah suamimu di rumah, anak-anakmu, orang tuamu di rumah. Taruh tangan kananmu di dada, jangan lihat samping kiri, samping kanan. Yesus mengubah segala sesuatu. Yesus sanggup mengubah. Kalau kami diubah, saudara, istri saudara, anak saudara, suami saudara, pasti dia bisa ubahkan. Dia membawa dalam kehidupan yang baru. Karena di dalam Kristus ada sukacita, ada damai sejahtera.